Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samudi di Sejuta Cerita. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di video kali ini, izinkan saya membawakan cerita horor buat nemenin waktu kalian. Jika sudah siap, selamat mendengarkan. Suara mesin diesel meraung pelan di tengah dinginnya malam. Sutarjo merapatkan jaket lusuhnya, memandangi jam tangan butut yang sudah retak kacanya. Jarum pendek menunjuk angka 12. Tengah malam, ia menyalakan sebatang rokok kretek dan mengisapnya dalam-dalam. Gudang logistik itu akhirnya selesai memuat barang ke truk tuanya. Truk Fuso Orange yang sudah menemaninya lebih dari 10 tahun. Yakin Jo mau lewat Alas Roban jam segini? Tanya Giman, sesama sopir yang baru saja selesai bongkar muat. Sutarjo hanya terkekeh, lalu menepuk kap truknya. Truk ini udah kayak rumah kedua, man. Kalau cuma hantu jalanan, paling juga cuma numpang lewat. Giman menggeleng pelan. Bukan soal truk, Jo, tapi tempat itu. Beda. Alas Roban itu bukan sekedar hutan. Banyak cerita sopir hilang, suara jeritan malam, penampakan. Udahlah, potong Sutarjo. Kalau semua sopir takut lewat sana, siapa yang bakal nyampein barang? Kita kerja loh, bukan ngelamun. Tanpa menunggu lagi, Sutarjo naik ke kursi kemudi dan menyalakan truknya. Mesin meraung berat, lalu stabil. Lampu depan menerangi sebagian aspal pelabuhan yang lenggang. Ia menurunkan sun visor dan menggantung foto kecil anak perempuannya, Lala, yang duduk di TK. Biar nemenin bapak kerja, gumamnya sambil tersenyum. Jalanan menuju Alas Roban semakin sepi. Beberapa truk besar parkir di bahu jalan, pengemudinya tertidur, menunggu fajar. Tapi Sutarjo terus melaju. Di kepalanya hanya terbayang upah tambahan dan bonus kalau sampai Jakarta tepat waktu. Tapi sekitar pukul 1.30 pagi, langit yang tadinya cerah mulai berubah. Kabut muncul dari kejauhan, merayap seperti asap tipis. Jalanan meliuk naik turun, sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan gelegak mesin truk. Ia menyalakan radio, stasiun favoritnya menghilang. Hanya suara kresek-kresek dan bisikan samar. Ia memutar tombol, mencari frekuensi lain. Lalu, jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Suaranya seperti perempuan, lembut tapi berat, seperti tenggelam dalam air. Sutarjo langsung mematikan radio dan mencibir. Ah, gangguan sinyal. Tiba-tiba, udara di dalam kabin jadi dingin. Sutarjo melirik kaca spion. Seseorang berdiri di bak truk. Tertunduk, rambutnya panjang menjuntai, pakaiannya putih, diam. Sutarjo menoleh cepat ke belakang kabin, tapi kosong. Ia berhenti sejenak di tikungan, napasnya berat, tangannya gemetar, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ngantuk, cuma ngantuk. Tapi ketika ia melihat ke kaca spion sekali lagi, perempuan itu masih ada. Dan kali ini, wajahnya menghadap ke depan. Sutarjo memalingkan wajah dari spion, menelan ludah dengan tenggorokan kering. Ia menyalakan lampu kabin sebentar, mencari-cari sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya. Korek, rokok, pokoknya apa saja. Tapi tangannya justru gemetar saat menyalakan api. Bara rokok itu tak memberi kehangatan, justru membuat udara terasa semakin dingin. Ia menoleh lagi ke kaca spion, tapi kosong. Tak ada siapa-siapa di bak. Jalanan di belakang hanya gelap dan diselimuti kabut. Tapi, ia yakin tadi melihatnya. Perempuan, wajah pucat, matanya hitam. Astagfirullah, desisnya pelan, mencoba berdoa di dalam hati.
Tapi kalimat-kalimat itu tersendat, seperti ada yang menahan lidahnya. Kabut makin tebal, lampu depan hanya menembus beberapa meter. Setiap pepohonan di pinggir jalan tampak seperti bayangan besar yang bergerak perlahan. Sesekali ia merasa seperti ada yang melintas di tengah jalan. Bayangan-bayangan kecil berlari cepat. Anak-anak. Ia menginjak rem perlahan. Truknya melambat. Kemudian terdengar suara ketukan. Dari atas kabin, ia menengadah. Lebih keras, seperti ketukan dari kaki atau tangan. Jantung Sutarjo berdebar. Ia mengambil senter kecil dari dashboard dan membuka jendela. Dingin langsung menerpa wajahnya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menyorotkan cahaya ke atas. Tapi tak ada apa-apa. Tapi saat ia hendak kembali menarik jendela, cahaya senternya menyorot ke dalam. Itu adalah seorang wanita. Kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi bagian wajah. Bajunya lusuh dan compang-camping. Ia berdiri diam, tak bergerak sama sekali, seolah sedang menunggu. Sutarjo menginjak rem dalam-dalam. Truk berhenti mendadak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam kosong. Darah mengalir dari mulutnya. Dan semuanya sangat lebar. Terlalu lebar. Dengan langkah perlahan, wanita itu mulai mendekat ke arah kabin. Sutarjo tak bisa bergerak. Tangannya seperti membeku di atas kemudi. Saat wanita itu hampir menyentuh jendela, tiba-tiba lampu kabin padam, mesin truk mati, semuanya gelap. Hanya suara napas dan juga tawa pelan. Serak. Sudah kubilang, jangan lihat ke belakang. Sutarjo tak bisa melihat apa-apa. Hanya suara napasnya sendiri yang tercekat, bercampur dengan aroma anyir yang mulai memenuhi kabin. Tangannya meraba-raba dashboard, mencoba menyalakan mesin. Tapi kunci kontak tak berfungsi. Seolah truk itu ikut membeku bersama ketakutannya. Tiba-tiba lampu dashboard berkedip. Mesin menyala sendiri tanpa disentuh. Lampu kabin menyala perlahan. Redup seperti lampu mati sugan, hidup tak mau. Sutarjo menghela napas pendek, lega namun hanya sekejap. Sebab di kursi sebelahnya ada seseorang yang duduk. Diam, tubuhnya besar, mengenakan jaket lusuh seperti sesama sopir. Tapi wajahnya tidak terlihat, karena kepalanya tidak ada. Lehernya bolong berdarah. Di pangkuannya tergeletak helm pecah penuh bercak darah. Aroma amis memenuhi kabin. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Sutarjo, bukan dengan kepala, tapi seluruh badan, seolah mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia. Sutarjo menjerit dan langsung membuka pintu. Ia lompat dari kabin, jatuh berguling di aspal dingin. Lututnya lecet, tapi ia tak peduli. Ia lari menjauh dari truknya, menoleh ke belakang hanya untuk melihat kabin kosong seperti tidak pernah ada siapa-siapa di sana. Tapi bak truk mulai bergetar. Guncangannya keras, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sutarjo berdiri terpincang-pincang, mencoba mendekat. Ia tak ingat ada barang berat yang bisa bergerak begitu di dalam. Suara dari dalam bak makin kencang. Tiba-tiba, pintu belakang truk terbuka sedikit. Dan dari celah itu, muncul tangan pucat, kotor, dan penuh luka, mencakar-cakar udara seolah mencoba keluar. Sutarjo mundur perlahan. Tapi sebelum ia bisa berbalik dan lari, suara berat seperti dari tenggorokan berdarah terdengar dari belakangnya. Aku dulu, sopir truk juga. Ia menoleh. Sosok tanpa kepala itu berdiri di belakangnya. Dan sekarang, giliranmu. Wajah Sutarjo memucat. Ia merapal doa cepat-cepat dan berlari ke kabin, tak peduli rasa sakit di kakinya. Lalu ia naik ke truk, menyalakan mesin dengan panik, dan entah bagaimana, mesin langsung hidup. Lalu ia tancap gas, meninggalkan makhluk itu di belakang. Tapi saat menatap ke spion tengah, ia melihat sosok itu duduk kembali di kursi penumpang. Diam,
kepalanya masih tidak ada. Sutarjo mengemudi dengan panik, pedal gas diinjak habis, tapi jalanan tak kunjung berubah. Tikungannya tajam, tanjakan licin, pohon-pohon besar di kiri kanan, semuanya tampak sama seperti yang baru saja ia lewati. Ia mulai merasakan kejanggalan, seolah ia terus berputar di tempat yang sama, tak peduli seberapa jauh ia melaju. Di kaca spion, kursi penumpang kosong, tapi hawa dingin tetap menusuk. Kabin truk berembun dari dalam, padahal pemanas tidak menyala. Sutarjo mencoba menyalakan radio untuk menenangkan diri, dan lagi-lagi, jangan lihat ke belakang. Ia matikan radio itu secepat mungkin, tangannya gemetar. Peluh dingin membasahi pelipisnya meski udara menusuk tulang. Ia merogoh saku mencari ponselnya, tapi tak ada sinyal. Bahkan baterainya menyusut drastis padahal tadi penuh. Layar hanya menunjukkan satu hal. 1:34. Tidak berubah sejak tadi. Gila, ini apaan? Gumam Sutarjo. Ia mengerem pelan. Truk melambat, akhirnya berhenti total. Ia membuka kaca, mengintip keluar. Kabut tebal kini menyelimuti segalanya. Udara pekat seperti kabut bercampur asap dupa. Bau harum aneh menyengat, melati bercampur daging busuk. Tiba-tiba, seseorang melintas cepat di depan truk. Sutarjo sontak kaget dan menekan klakson keras-keras. Suara telolet menggema di dalam kabut, tapi tak ada yang menjawab. Lalu dari sisi kanan jalan, muncul seorang nenek tua. Tubuhnya bongkok, rambutnya panjang menjuntai. Mengenakan kebaya coklat kumal, ia melambai pelan ke arah Sutarjo, seolah meminta bantuan. Entah kenapa, tubuh Sutarjo bergerak sendiri. Ia turun dari kabin dan menghampiri si nenek itu. "Nek, kenapa malam-malam di sini?" Nenek itu hanya tersenyum. "Kamu nyasar, nak. Sudah muter-muter 3 kali. Mau keluar?" Sutarjo mengangguk cepat. "Ikuti saya." Nenek itu berjalan masuk ke dalam hutan di pinggir jalan. Langkahnya pelan, namun suara ranting patah di bawah kakinya terdengar keras. Sutarjo ragu, tapi tak punya pilihan lain. Ia berjalan di belakangnya beberapa langkah. Namun saat menoleh ke truk, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris jatuh terduduk. Ada ratusan tangan muncul dari bawah truknya. Tangan-tangan itu mencakar aspal, mencengkram ban, dan beberapa mencoba merangkak naik ke kabin. Suara desahan dan rintihan samar memenuhi udara. Sutarjo kembali menatap ke depan. Nenek itu sudah tidak ada. Namun sebaliknya, di depannya berdiri sosok wanita bergaun putih. Tubuhnya perlahan memanjang, melebar, dan menjuntai tanpa kaki. Ia melayang ke arah Sutarjo, wajahnya dipenuhi luka seperti terbakar. "Kamu belum bisa pulang." Sutarjo menjerit dan lari kembali ke truk, tapi begitu membuka pintu kabin, dunia di dalamnya sudah berbeda. Sutarjo berdiri terpaku di depan kabin truknya. Interiornya berubah. Bukan lagi kabin tua berdebu tempat ia duduk sejak sore tadi, melainkan ruang gelap penuh dupa, kain kafan, dan boneka-boneka jerami tergantung dari atap. Aroma melati dan darah bercampur dalam udara yang nyaris tak bisa dihirup. Setiap hembusan napas terasa seperti menghirup kematian. Di kursi pengemudi, ada seseorang yang duduk. Sutarjo mendekat perlahan, walau seluruh tubuhnya menolak. Saat ia mengintip dari sisi jendela, darahnya membeku. Itu dirinya sendiri. Sutarjo atau sesuatu yang menyerupainya duduk memegang kemudi. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke depan. Bibirnya bergetar seperti sedang membaca mantra. "Aku bagian dari jalan ini." Bayangan itu berbisik, meski mulutnya hampir tak bergerak. "Sekarang, kamu juga." Tiba-tiba pintu kabin menutup sendiri. Mesin menyala, lampu menyala penuh, menerangi jalan yang kini berubah bukan aspal, tapi jalan tanah merah dengan deretan nisan kecil di kiri kanan. Truk itu mulai melaju,
tanpa dikemudikan oleh siapapun. Sutarjo berlari mengejarnya, berteriak, tapi suara jeritannya hilang ditelan kabut. Lalu dari balik semak terdengar suara lain. Jo, Jo, bangun Jo. Sutarjo terlonjak. Ia terbangun di pinggir jalan. Badannya kotor, bajunya robek, darah mengering di pelipis. Di depannya berdiri dua orang sopir truk lain, Iman dan Ujang. Jo, lu kenapa bisa di sini? Trukmu ketemu kosong di atas sana, tapi kamu nggak ada. Sutarjo mencoba berdiri, pandangannya berputar. Ia menatap ke jalan. Pagi menjelang dan matahari mulai menembus kabut. Truk gue, kabin, isi truknya kosong Jo. Muatan masih utuh, tapi ada satu peti aneh. Mereka membuka pintu belakang truk dan di antara tumpukan dua logistik ada satu peti kayu tua, hitam seperti keranda mini. Tak ada nama pengirim, tak ada label. Petugas logistik yang menjemput muatan tak berani membukanya, tapi suara getaran dan bisikan samar kadang terdengar dari dalamnya. Saat mereka akhirnya membuka peti itu di kantor pusat, isi di dalamnya membuat semua orang membisu. Segenggam tanah merah, 7 paku karatan, foto Sutarjo, dan secari kertas yang bertuliskan, yang melihat akan menjadi bagian. Sutarjo tak pernah berbicara setelah malam itu. Ia berhenti mengemudi. Di setiap malam ia duduk di teras rumahnya, menatap jalan kosong dengan mata kosong. Terkadang tersenyum sendiri dan bergumam, aku bagian dari jalan itu. Cerita Sutarjo mungkin cuma satu dari banyak kisah yang beredar soal Jalan Alas Roban. Sebagian orang menganggap itu cuma cerita pengantar kopi malam di warung sopir, tapi buat yang pernah mengalami langsung, pasti terasa beda. Lewat cerita ini, kita diingatkan bahwa di balik kerasa hidup dan tuntutan pekerjaan, ada hal-hal gaib yang masih jadi misteri di jalanan kita, khususnya jalan-jalan tua yang menyimpan banyak rahasia dan sejarah kelam. Entah percaya atau tidak, yang jelas satu hal pasti. Hati-hati kalau lewat Alas Roban, apalagi tengah malam. Kadang yang naik ke truk bukan cuma muatan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga bisa jadi hiburan sekaligus pengingat bahwa di jalan raya kita nggak cuma berbagi ruang dengan sesama manusia, tapi juga dengan yang tak kasat mata.